Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami Sobat Kebun Percikan Ilmu. Ya, pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kemarin, yaitu tentang filsafat part 2. Jika kalian belum nonton yang part 1-nya, silahkan kalian tonton, ada di channel ini. Dan kepada teman-teman sekalian, kami berharap kalian berkenan untuk mensupport channel kami, karena bagi kami seberapa banyak kalian menonton video kami itu sangat berharga bagi kemajuan channel ini. Inti dari filsafat yang telah dijelaskan pada part sebelumnya adalah cinta pada ilmu pengetahuan atau kebenaran, suka kepada hikmah dan kebijaksanaan. Mengingat dominasi penggunaan nalar manusia dalam berfilsafat, maka kebenaran yang dihasilkannya didasarkan atas penilaian kemampuan maksimal menurut nalar manusia. Namun karena nalar manusia bersifat terbatas, maka kebenaran yang didapat pun bersifat relatif. Dalam hal ini, Muhammad Norsyam menjelaskan filsafat adalah suatu lapangan pemikiran dan penyelidikan manusia yang amat luas. Filsafat menjangkau semua persoalan dalam gaya kemampuan pikiran manusia dengan mencoba mengerti, menganalisis, menilai dan menyimpulkan semua persoalan-persoalan secara mendalam. Meskipun kesimpulan-kesimpulan filsafat bersifat hakiki, tetap saja ia masih relatif dan subjektif. Kedua sifat terakhir ini merupakan sifat-sifat alamiah pada subjek yang melakukan aktivitas filsafat itu sendiri, yaitu manusia. Manusia dalam proses perkembangan, baik jasmani dan rohani, cenderung memiliki watak subjektivitas. Karena itu kesimpulan-kesimpulan yang melahirkan aliran-aliran filsafat dan perbedaan-perbedaan dalam filsafat. Dengan demikian, kebenaran filsafat adalah kebenaran-kebenaran yang relatif. Artinya kebenaran itu sendiri selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan zaman dan peradaban manusia. Bagaimanapun penilaian tentang suatu kebenaran yang dianggap benar itu masih tergantung pada ruang dan waktu. Apa yang dianggap benar oleh masyarakat atau bangsa lain belum tentu akan dinilai sebagai suatu kebenaran oleh masyarakat atau bangsa lain. Sebaliknya, sesuatu yang dianggap benar oleh suatu masyarakat atau bangsa dalam suatu zaman akan berbeda pada zaman berikutnya. Karena penjelasan tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan komprehensif yang berusaha memahami persoalan-persoalan yang timbul di dalam keseluruhan ruang lingkup pengalaman manusia. Dengan demikian, diharapkan agar manusia dapat mengerti dan memiliki pandangan yang menyeluruh dan sistematis mengenai alam semesta dan tempat manusia di dalamnya. Filsafat dibutuhkan manusia dalam upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam berbagai lapangan kehidupan manusia. Jawaban itu merupakan hasil pemikiran yang sistematis, integral, menyeluruh, dan mendasar. Jawaban seperti itu juga digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk bidang pendidikan. Dengan demikian, pemikiran filosofis itu berbeda dengan pemikiran yang lain. Pemikiran yang bersifat filosofis setidaknya memiliki ciri-ciri yang jelas, antara lain tertuju pada upaya untuk mengadakan pemeriksaan dan penemuan. Di samping itu, berpikir filosofis adalah berpikir radikal dengan menggunakan kemampuan yang optimal dari akal budi manusia. Dan tentunya dalam ilmu filsafat, yang dimaksud dengan berpikir radikal adalah bermakna upaya menggali kenyataan atau ide hingga ke akar-akarnya. Dan untuk tambahan terakhir, agar memudahkan penonton, maka saya akan menyebutkan beberapa contoh dari pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan akan tetapi dijawab oleh filsafat. Misalnya, apakah laki-laki ganteng itu harus selalu berkulit putih? Apakah kesuksesan seorang anak hanya dapat dilihat dari nilai-nilai yang ia dapatkan saat dia di sekolah? Mana yang paling penting dalam berperang? Apakah jumlah pasukan atau strategi dalam bertempur? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang telah saya sebutkan tadi tentunya dapat digunakan metode filsafat yang sistematis dan tepat untuk menjawabnya. Oleh karena itu justru baik apabila kita mempelajari ilmu filsafat dalam kehidupan kita. Sekian apa yang kami sampaikan dalam part 2 tentang filsafat. Kami sangat memohon maaf apabila ada kesalahan.
Mohon dukungannya bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini agar disebarkan kepada teman-temannya, agar ilmu ini tidak hanya sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.